sahabat Ras FM, tentunya makin hari makin panas Kang Cai. Artinya Betul. pembicaraan kita makin meluas. Mudah-mudahan ini adalah sama-sama ya, bukan berarti kita juga ahli. Tapi yang jelas ini harus disampaikan kepada sahabat Ras FM semua, gitu ya. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat Ras FM yang mau bertanya, silakan di WhatsApp di 0817 1905 955 ya. Nah, sebelum membaca atau mungkin ada WhatsApp masuk, nah ini tanggung nih masalahnya. Nah, tadi kita bicara daksa ya. Terus kemudian nih bicara dengan disabilitas netra. Nah, sebetulnya sama ya, artinya disabilitas netra juga prosesnya atau ininya ada sebelum lahir atau pas lahir atau itu banyak, dan banyak juga teman-teman yang tunanetranya sudah besar gitu ya. Gitu. Nah, Kang Jayadi, ketika melihat menurut di dunia pendidikan luar biasa lah katakan, begitu melihat tunanetra, ada misalnya kan kalau tunanetra nampak gitu ya. Kalau kita flashback itu, kalau kita melihat disabilitas itu harus lihat cirinya gitu kan. Apakah dia dia netra, cirinya apa? Cirinya tidak melihat, tentu jalannya juga terhambat kan gitu. Karena nggak bisa. Nah, ketika misalnya nih usia balita, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap teman-teman atau mereka yang mempunyai anak disabilitas netra, peran orang tua itu, Kang Jayadi? Iya. Oke, untuk yang disabilitas netra atau punya keterbatasan penglihatan ya. Tadi ada ya, untuk awalnya mungkin sebelumnya kita kenal dulu kali ya, kebutuhannya emang yang teman-teman yang tunanetra ataupun disabilitas itu tidak melulu harus yang menggunakan tongkat kali ya gitu ya, mengkategorikan dia, karena banyak juga kan dalam istilah itu ada namanya low vision gitu kan ya, low vision gitu. Berarti kan tunanetra itu ada dua ya? Ada dua, ada yang totally blind, ada yang memang low vision murni pakai tongkat sebagainya. Tapi ada juga sih yang low vision yang memang menggunakan tongkat gitu ya sebagainya gitu. Nah, itu yang mesti tahu cirinya. Dan kalau ketika bicara tadi tentang balita ya gitu ya, bagaimana perannya dan harus apa seperti orang tua gitu ya. Ya kalau saya lihat dari pengalaman, saya punya ada saudara gitu kan yang punya jangan saya ininya perumpamaannya. Nggak, tapi kalau saya dari peran orang tuanya memang saya sangat-sangat jadi inspirasi saya gitu ya. Dalam ini adalah bagaimana peran orang tua itu benar-benar ketika memiliki anak yang memang punya penglihatan, itu kan pernah orang tua itu memang pertama adalah dia harus berani untuk mengajak anak ini untuk bereksplor. Nah, gitu ya. Misalnya katakan orang ataupun kita kan misalkan kayak kasihan, misalkan makan diambilnya atau sebagainya itu mungkin dari hal-hal kecil-kecil itu mungkin orang tua harus kayak memberanikan diri, anak itu harus belajar mandiri dulu gitu ya, entah itu dia salah nggak apa-apa gitu ya, kan itu kan sebuah pembelajaran anak gitu. Nah, itu biasanya itu yang paling utama. Misalnya di balita kecil misalkan untuk mengeksplor tentang mainan, tentang mengenal apa itu harus diberikan keberaniannya gitu, kan emang penglihatan itu kan paling utama ya dalam mobilitas dan sebagainya. Itu memang pertama itu udah keberanian dulu sih anak. Yang tumbuhkan tuh anak tuh bisa berani, jangan orang tua tuh apa-apa harus dikasihani dilayani, dilayani semuanya gitu. Mungkin itu yang paling utama. Dan ya, itulah memang gini, karena masalahnya gini Kang Cahyadi, kita bicara tentang bagi penanganan ya, penanganan orang tua terhadap anak, oke lah, saya misalnya tadi yang di awal saya sampaikan, ada misalnya 4 anak yang katakanlah satu anak adalah disabilitas netra, yang 3 lagi adalah orang yang non disabilitas netra. Nah, terkadang ada diistimewakan gitu, diistimewakan dalam arti pelayanan yang
apa namanya yang yang lebih manjain itu lah ya. itu minum dikasih itu. Nah itu sebetulnya hal menurut Kang Cahyadi salah berarti ya. Iya, menurut saya sih itu memang harusnya anak itu bisa diberikan ruang untuk bereksplorasi itu. Tapi tetap orang tuh tetap mengawasi kan, takutnya malah kebablasan gitu kan. Karena saya ingat masih saya kecil Kang Cahyadi bicara pengalaman orang tua saya tuh tunanetra di rumah gitu kan. Sementara saudara-saudara saya non tunanetra. Tapi saya diperlakukan sama Kang. Nah, diperlakukan sama artinya gini. Ya ini masih kecil gitu ya. Saya ya sama, mah minta minum misalnya, emak saya mengambilnya, ya ambil aja, saya ngambil. Jadi saya artinya tahu tata letak itu di mana karena rumah saya sendiri gitu kan gitu. Atau yang luar biasanya lagi, padahal mohon maaf orang tua saya itu dalam dunia pendidikan luar biasa juga tidak pernah gitu kan ya. Yang lebih unik itu saya disamakan misalnya waktu itu kan musim kemarau Kang Cahyadi. Musim kemarau itu kita ngambil air di pancuran gitu ya, di tempat hulu air yang memang ada airnya. Nah, saya suruh nenteng air juga. Saya sambil dituntun, sambil di tangan kanan saya pegang dirigen minyak tanah itu, tapi sudah itu di sini air. Artinya mungkin orang lain masyarakat itu kok tega bener, betul, gitu kan ya, betul, iya, tega betul. bener, udah tidak melihat, kemudian suruh bekerja begitu gitu. Dan terus kalau misalnya ngisi tong air yang untuk minum, kan ngambil dari jauh sekali tuh, kurang lebih sekitar ratusan meter gitu kan gitu ya. Saya disuruh juga gitu loh, bagaimana supaya anaknya bisa mandiri. Saya itu juga mikul juga Kang Cahyadi. Nah, itu keren tuh. Iya, mungkin kalau gitu kok tega, tapi padahal ternyata saya terasa sekarang gitu. Ternyata kemandirian itu sangat penting. Tapi apa yang Pak Sony rasain tuh ketika pertama kali masih kecil tuh? Ya saya karena saya diperlakukan sama seperti teman-teman yang tidak yang sama-sama melihat yang non disabilitas. Saya merasa sama aja gitu Kang. Gitu ya. Iya, saya ya berarti mungkin ini sahabat-sahabat Ras FM, mungkin teman-teman saya dulu di kampung yang dengar sekarang, mungkin ya itu teman-teman juga memperlakukan saya sama seperti dengan teman-teman yang mohon maaf yang melihat gitu ya. Tapi saya ke ke tempat waktu itu kita kalau mandi itu di pancoran, di apa gitu kan ya, di pokoknya dan jalanannya mohon maaf Kang Cahyadi itu turun. Terjal turun. Dan saya udah biasa. Nah, seperti itu. Kalau sekarang saya agak takut. Tapi dulu saya biasa aja gitu. Jadi saya terkadang saya akalin juga gitu. Teman-teman yang melihat kalau kita gotongan air tuh, teman yang melihatnya suka duluan. Oh gitu. Iya, kita akalin juga gitu seperti itu. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Oh ya, seperti itu. Oh ya, baru saya berasa ternyata ini hasilnya sekarang. Jadi kemana-mana saya tidak pernah takut gitu kan. Ketika saya misalnya lebih ke luar kota dan lain sebagainya, ya kita merasa cincai aja lah kan gitu. Betul. Ya itu. Ada WhatsApp masuk barangkali? Belum? Itu yang tadi? Oh, tadi ada nih Pak Sony, ada WhatsApp. Saya izin bacain Pak Sony ya. Ya, silakan. Siap. Enggak pakai ini, masalahnya enggak pakai talkback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadio Mane. Wah, Sadio Mane nih dari Dari mana? Dari Citayam. Wah, dari Liverpool pindah ke Citayam nih Pak Sony. Jauh sekali. Saya mau nanya, kebutuhan dasar untuk disabilitas itu apa ya? Karena kita yang non disabilitas kadang belum tahu apa kebutuhannya. Lalu bagaimana berinteraksi jika di sekitar kita ada teman yang penyandang disabilitas? Bagaimana memberdayakan teman-teman yang disabilitas dalam masyarakat? Iya. Baik, siapa namanya?
Sadio Mane. Oh, ke abang Mali ini ya. Abang Mane. Ini berarti Betawi nih. Abang Mane. Di mana? Citayam. Di mana Citayam nih Abang Mane. Ya, Bang Mane. Kita sebut aja Bang Mane aja ya. Bang Mane, iya. Kalau Bang Dio kayaknya masih ke sononya kan. Bicara tentang kebutuhan dasar ya sama aja sebetulnya ya. Kebutuhan dasar disabilitas sama aja ya. Kalau secara right, secara HAM ya sama. Ya, kita butuh sandang, pangan, rumah dan lain sebagainya, itu kebutuhan dasar kan namanya. Nah, gitu ya, sama aja gitu ya. Bicara kebutuhan dasar. Nah, nanti untuk bicara kebutuhan dasar seperti, cuma memang ada yang lebih khusus kebutuhan dasarnya itu ada menghilangkan hambatan. Iya. Itu berbagai kebutuhan dasar. Menghilangkan hambatan itu apa? Saya dari rumah saya di daerah Cipinang Muara bisa ke sini bagaimana kan gitu. Nah, itu kan bagaimana saya ketika berorientasi dan mobilitas saya bisa sampai sini. Itu artinya memang ada kebutuhan tersendiri itu secara khusus, bukan istimewa sekali lagi. Kebutuhan secara khususnya apa? Saya ke sini misalnya pakai online. Nah, secara khususnya berarti handphone saya harus ada akses. Nah, tapi saya bisa mandiri, pesan sendiri, segala sendiri gitu kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan dasar misalnya mungkin teman-teman tunarungu bicara ya, kebutuhan dasarnya ya bagaimana supaya bisa berinteraksi. Kebutuhan dasar juga kan gitu. Nah, sediakan alat bantu. Apa alat bantunya? Misalnya bagi teman-teman yang tunarungu bicara itu butuh namanya alat dengar atau yang disebut hearing aid gitu ya. Yeah. Nah, kebutuhan apa tunanetra? Kebutuhan dasar misalnya untuk orientasi mobilitasnya ya tongkat. Jadi saya bisa naik ke sini kan pakai tongkat. Kalau ada Bang Bone atau ada Bang Cahyadi ada. Kalau enggak kan kita jalan sendiri kan gitu, turun tangga dan lain sebagainya. Itu secara ininya. Kalau secara fasilitas umumnya banyak kebutuhan dasarnya. Bagaimana si disabilitas itu bisa shopping misalnya gitu ya. Disabilitas itu bisa berjalan kemana-mana. Tentunya apa? Yang dibutuhkan dasar itu termasuk adalah aksesibilitas. Betul. Gitu Kang Cahyadi ya. Betul. Aksesibilitas itu sangat dibutuhkan. Gitu kan Kang Cahyadi. Betul. Utama. Terkait dengan bagaimana kita berinteraksi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas Kang Cahyadi ya. Siap. Bagaimana kita berusaha berinteraksi dengan teman-teman disabilitas gitu kan begitu. Dari mulai misalnya disabilitas netra, runggu bicara, redaksa atau hambatan gerak gitu ya. Kemudian mental, kemudian intelektual gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi. Nah, sebetulnya inilah ruang aspirasi yang sangat perlu. Ini yang saya sering teman-teman sama Bravo, ayo kita edukasi terus kepada masyarakat gitu ya. Supaya apa? Masyarakat disabilitas itu tetap bisa berinklusi gitu ya. Berinklusi dalam segala hal. Jangan sampai ada kata-kata aduh kita jadi disabilitas mau soleh aja susah ya. Kenapa? Di masjid susah berkomunikasi, berinteraksi dan lain sebagainya kan gitu. Kemudian di masyarakat ketika kita mau ke puskesmas susah berinteraksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu harus kita gaungkan Kang Cahyadi. Betul. Supaya apa? Supaya ini kan sebagai kebutuhan dasar. Saya perlu berobat. Dan anak saya belum tentu bisa mengantar saya. Saya tentunya harus mandiri. Nah, ketika misalnya di puskesmas tidak ada aksesibilitas, misalnya akses yang sana kan bingung juga. Saya bengong aja gitu kan. Saya nunggu misalnya dari jam 8 bisa jadi saya antri sampai jam 5 sore kan gitu. Kenapa? Karena misalnya satu contoh Kang Cahyadi. Ini satu contoh aja. Misalnya panggilannya pakai pakai bacaan tulisan. Nomor 8. Saya misalnya nomor 16 nih kebagian. Nah, karena saya nggak tahu, karena itu hanya hanya ada di papan tulis atau di dan lain sebagainya gitu kan. Tidak disebutkan misalnya nomor 16 itu nomor sekian. Nah, karena pakai itu, karena saya tidak mendengar, ya saya tetap aja duduk di situ dengan antengnya. Akhirnya sampai sekian, padahal sudah lewat tuh nomor yang nomor antri yang ditepok Pak, udah selesai Pak, udah pulang Pak gitu ya. Udah tutup Pak. Iya, udah tutup Pak kan gitu.
Udah ngantri dari pagi ya. Saya pernah ini kasus mungkin dianggapnya lucu tapi memang benar-benar kejadian. Betul. Saya sakit gigi. Sakit gigi saya antri. Udah gitu saya setelah kan biasanya antri dulu gitu ya terus kemudian gitu baru diarahkan ke tempat yang lain atau ke tempat misalnya sakit gigi, poli gigi dan lain sebagainya. Nah saya diarahkan nggak jelas di situ ya. Nah udah saya di situnya ya karena di situnya situ bagi saya, situ bagi orang lain kan tentunya nggak ngerti karena pakai kata tunjuk. Itu. Nah nanti ini kita akan bahas. Nah akhirnya saya duduk di tempat kursi. Ini kok dalam hati saya kok ini perempuan semua gitu kan. Tapi ya why not lah, mungkin saya pikir untuk di sini yang sakit gigi perempuan semua gitu kan gitu. Kok saya nggak dipanggil gitu. Pas begitu saya tanya, Bu maaf ini ruang poli sakit gigi. Oh bukan Pak, di sini apa? Di sini untuk pemasangan antiseptik KB dan lain sebagainya. Waduh, ini kan lucu gitu ya. Tapi iya karena tidak adanya aksesibilitas itu yang terjadi. Betul. Itu yang terjadi di diri saya. Betul. Di diri saya. Seperti itu. Ini pengalaman yang bukan itu hal kenyataan gitu kan. Betul. Hal kenyataan yang tidak bisa dipungkiri gitu kan. Inilah bentuknya akses gitu. Betul, banyak lagi itu pentingnya betul. Pentingnya akses. Nanti kita merambah yang lebih spesifik lagi terkait dengan yang dialami oleh teman-teman. Ya itu harus diarahkan. Ini fasilitas umum. Yang berbahaya lagi, mohon maaf Kang. Yang berbahaya lagi adalah kemasan. Ini kemasan. Kemasan, mohon maaf, kemasan 1 liter minyak dengan 1 liter deterjen, kemasannya sama. Isi cairannya sama. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Nah, sementara bagaimana kalau misalnya yang kadang tujuannya minyak, kalau deterjen bagaimana hasilnya? Nah itu Kang Cahyadi, hal-hal seperti ini perlu kita edukasi gitu loh. Yeah. Nah, jangan sampai hal yang sama. Nah banyak lagi pengalaman yang sangat hampir kecelakaan juga banyak. Misalnya mohon maaf susu bubuk putih dengan dengan semen putih. Oh semen putih. Itu kan sama kalau kita saya pegang. Nah teman saya mungkin keluarganya ada yang naruh di satu kaleng yang bisa dibuka begitu. Iya. Nah, satu kaleng itu sama. Jadi ditaruh ada susu putih, ada semen putih. Mungkin entah lupa atau bagaimana, entah teledor atau bagaimana itu disamain di situ. Ketika itu. Iya. Nah, ketika itu salah. Yang dia sendok itu adalah semen putih. Waduh. Untung ketahuan. Coba kalau terjadi diseduh terus kemudian terminum. Apakah itu nggak berbahaya? Betul, itu bahaya banget itu. Itu bahaya kan? Bahaya banget itu. Nah ini sahabat Ras FM yang penting kita edukasi bagaimana kita berinteraksi dan komunikasi seperti itu. Nah supaya tidak salah gitu. Betul. Nah banyak lagi hal-hal yang sifatnya sepele tapi justru akan menjerumuskan, kita menolong gitu kan, tapi ternyata ada salah bukan salah kaprah juga salah salah kasih tunjuk gitu kan gitu. Salah ya gitu. Salah komunikasi. Nah, menarik gak kira-kira dengan ini Kang Cahyadi? Menarik banget. Menarik banget kan ya. Untuk itu kita tahan dulu, tunggu yang berikut ini gitu ya. Masih tetap tune terus di Ras FM 95,5. Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station.